Penjajahan model baru. Bukannya kita udah merdeka? Ya, yang bener aja lu. Halo guys, welcome. Sehat-sehat ya kabarnya saudara-saudaraku budiman. Selamat datang di podcast perdana PAMI Jatim duet bersama Lab Ava, FKM, UNER. Tepuk tangan. Yang insya Allah akan berbagi bahasan yang inspiratif dan spontanitas. Uhuy! Welcome to What's on Kesmas Today, yang bakal jadi trongkrongannya arek-arek sing gaul. Sing ra gaul minggir sik. Apa sih arek gaul iku? Arek gaul. Arek yang gayane asik, up to date pisan. Mantap. Nah, bersama Oliviera di sini, teman-teman semuanya bakal nemenin kalian untuk membahas episode perdana Kesmas Today bersama arek-arek gaul. Isu yang satu ini sudah menjadi salah satu bahasan umum yang mungkin sudah lama, tapi makin kesini rasanya netizen Budiman plus 62 makin mulai banyak bersuara. Apalagi nih kalau nonton di Instagram, di story-storynya arek-arek gaul ya, di teman-temanku semuanya, itu banyak yang suka nge-repost story atau instastory kaitannya misalkan seorang anak yang mengalami pneumonia gara-gara ayahnya perokok. Masya Allah. Kemudian ngerokok sambil berkendara. Bencek no ancen. Negor perokok di SPBU. Negor pimpinan yang lagi ngerokok, malah kena sanksi. Piye toh, piye? Rasanya nanti kalau misalkan di YouTube ini bakal ada yang gak suka, jangan-jangan Anda adalah pelaku. Tapi disclaimer teman-teman, diskusi hari ini hanya akan memberikan edukasi ya. Karena kita adalah anak-anak kesehatan masyarakat, bidang promosi kesehatan yang harusnya bisa memberikan pesan-pesan edukatif dong. Yang akan memberikan pesan-pesan untuk Anda para perokok agar lebih bijaksana dalam bersikap. Dan juga membahas isu-isu tentang rokok yang akan membuat kalian mind blowing. Sudah siap? Spill nama, hari ini kita akan fokus membahas terkait dengan pameran rokok terbesar di Asia di Surabaya 2024. Tidak bukan. World Tobacco Asia dan World Vape Show. Ini spill informasi terupdate buat teman-teman arek-arek gaul di luar sana. Yang katanya aware terkait dengan isu kesehatan masyarakat, pasti tidak luput atau tidak ketinggalan salah satu berita pameran rokok dan juga alat-alatnya terbesar di Asia tahun 2024. Kita spill aja namanya. World Tobacco Asia dan World Vape Show akan diselenggarakan di kota Surabaya tanggal 9 sampai 10 Oktober 2024. Langsung aku spill tempatnya di Grand City Surabaya. Wah, apakah kita harus mengacungi jempol dan tepuk tangan? Karena sebenarnya acara ini sudah ditolak di mana-mana. Sudah ditolak di Indonesia di berbagai kabupaten kota lainnya. Salah satunya di Bali, Jakarta, dan ditolak di negara lainnya. Kenapa Surabaya masih mau menjadi tuan rumah terselenggaranya WTA dan WVS ini? Ada apa sesungguhnya? Habis ini kita akan bahas sama-sama. Nah teman-teman, ditambah lagi mirisnya, waduh Masya Allah, baru pertama udah mirisnya. Kota Surabaya berhasil memperoleh predikat kota layak anak berturut-turut. Nah ini harus kita apresiasi. Masya Allah, keren banget Pak Eri. Saya bangga menjadi warga Surabaya. Hebat. Kota Surabaya secara resmi menerima pengakuan internasional sebagai kota layak anak dunia yang diakreditasi oleh United Nations Children
Fund atau UNICEF, serta bergabung dalam jaringan Global Child Friendly Cities Initiative atau CFCI bersama kota layak anak di seluruh dunia. Tapi di tengah gejolak isu tobacco control yang masih menjadi pro kontra di Surabaya bahkan di Indonesia, langsung aja, bagaimana respon arek gaul satu ini menanggapi kota layak anak di kota Surabaya yang berhasil diperoleh oleh kota Surabaya malah menjadi tuan rumah WTA dan WVS 2024 lagi? Kita kenalan dulu aja. Mbak Risma Dinastiti, SKM, MEPIT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Arek gaul satu ini teman-teman, sedikit spoiler, barangkali mau kenalan lebih jauh karena beliau masih single, ya bisa ya. Harus gitu banget ya. Beliau merupakan aktivis pengendalian tembakau nasional dan berkesempatan untuk menjadi bagian dari jejaring tobacco control internasional dalam kegiatan ASCEN atau Leadership Development for the Future of Tobacco Control tahun 2024. Di mana itu Mbak tempatnya? Di Manila, Philippines untuk in-person workshop. Jadi nanti mungkin aku akan spill singkat terkait programnya. Ya. Wow, di mana ada yang mau ke Manila? Kemungkinan tahun depan ada lagi nggak sih Mbak? Harusnya sih ada, karena dia kayak bertahap setiap tahun dia menyelenggarakan gitu sih. Good opportunity. Wow, ini adalah kesempatan Mas nih buat teman-teman yang mau jalan-jalan ke luar negeri sambil nyari barangkali jodohnya nggak ada di Indonesia. Barangkali jodohnya orang bule, bisa lah. Kita punya jejaring ya, maksudnya guys. Jodoh itu bukan harus jadi pasangan hidup aja, tapi jodoh namanya teman ya kan. Dapat jejaring, dapat teman baru, dapat banyak banget pengalaman baru ya Mbak Risma ya. Boleh dong. Tadi kan aku sedikit ngenyepil. Aku agak sedikit banyaknya spoiler terkait dengan apa isu tobacco control yang jadi panas-panasnya dan menjadi bahasan pro kontra di tengah arek-arek Surabaya. Nah, kita move dulu dari Surabaya. Boleh dong sharing sedikit nih terkait dengan pengalaman training di Manila kemarin. Pasti di sana banyak dapat insight dong, Mbak. Oke. Nah, ini bahasannya kan udah namanya aja Leadership Development of the Future of Tobacco Control. Pasti bahasanya tentang TC. Boleh dong sharing pengalamannya. Berarti TC itu adalah masalah global guys sebenarnya. Betul sekali. Terima kasih Olivia untuk penjelasan di awalnya. Ini senang banget jadi bisa berbagi cerita dengan teman-teman khususnya dalam hal tobacco control, pengendalian tembakau yang kadang untuk anak muda kayaknya sih ini bukan isu yang tidak terlalu menarik gitu ya, karena banyak yang jadi pelaku. Itu makanya itu. Jadi seneng banget kita di FKM UNER sendiri nih sebetulnya banyak sekali teman-teman yang juga punya concern terkait dengan TC tobacco control, yang mana kita harus rajin-rajin untuk sharing info dengan teman-teman lainnya. Siapa tahu nanti bisa meningkatkan semangat teman-teman untuk bersama-sama berjuang di pengendalian tembakau yang nanti ujung-ujungnya kita berusaha untuk meningkatkan kesehatan masyarakat gitu ya. Goalsnya adalah untuk kesehatan masyarakat, khususnya pemuda ya Mbak ya. Betul. Oke. Jadi kalau boleh sharing sedikit terkait dengan kegiatan training kemarin nih Kak Alif ya. Jadi alhamdulillah sebagai salah satu peserta yang beruntung, saya mengikuti yang namanya programnya ASCEN Leadership Development for the Future of Tobacco Control 2024. Jadi program ini tuh dari Johns Hopkins School of Public Health. Inisiatornya dari sana. Kemudian dia sebetulnya long period program gitu. Jadi ada 9 bulan. 9 bulannya itu hybrid. Ada online course sama in-person workshop namanya. Yang ke Manila itu? Betul. Nah, yang ke Manila in-person workshop itu kita selama 1 minggu kita mengikuti workshop series dengan pemuda-pemuda dari seluruh dunia. Khususnya sebetulnya program ini tuh untuk low middle up country. Jadi negara yang ada listnya begitu kualifikasinya. Sebagian besar Indonesia masuk ya. Itu dia. Sebagian besar adalah negara low middle country yang punya permasalahan TC serius kayak gitu. Masalah TC kronis. Kronis kalau dalam
bahasa medisnya ya. Jadi 9 bulan ini kita mengikuti serangkaian ada kegiatan mulai dari training, kemudian discussion, ada kegiatan in person itu tadi yang ketemu langsung dengan teman-teman dari seluruh dunia ini. Karena kan judulnya sendiri itu sebenarnya ada youth leadership. Jadi untuk anak-anak muda. Berarti pasti diikuti oleh anak-anak muda ya. Betul. Wow, keren banget. Kita berasal dari berbagai negara, kurang lebih kalau nggak salah ada sekitar 20 negara kurang lebih ya. Dan pesertanya sendiri yang di Manila itu ada sekitar 60-an anak, 60-an orang. Dan di situ goalsnya adalah untuk meningkatkan pemahaman, meningkatkan skill, kemudian untuk menjalin jejaring khususnya untuk teman-teman dari berbagai latar belakang dan berbagai negara. Karena FYI tidak hanya public health, ternyata setelah sampai sana tuh kayak kadang aku juga kaget kalau kenalan sama yang samping gitu ya, dari mana gitu, dari misalkan dari Amerika Latin gitu ya, background studinya apa, ternyata dia adalah lawyer lah, economic analyst lah, kemudian ada pokoknya berbagai latar belakang yang ternyata kita melihat TC atau tobacco control ini tuh dalam background yang lebih luas. Ternyata komprehensif, tidak hanya kesehatan. Jadi ini bukan masalah kesehatan aja. Bukan hanya masalah kesehatan, masalah hukum juga ya. Betul. Hadir kemarin. Makanya gila. Segala aspek itu mempengaruhi pengendalian tembakau. Dan memang itu yang menjadi concern di negara kita sendiri dalam hal mengatasi permasalahan TC ini. Artinya nggak hanya melihat dari satu sudut pandang saja, tapi harus secara komprehensif. Kayak gitu. Jadi nggak hanya orang-orang kesehatan aja yang menangani permasalahan TC, tapi ada lawyer, ekonomi, social, politik for sure. Ya, politik juga jangan lupa, karena politik itu sangat-sangat memegang peran dalam mempengaruhi kebijakan, of course, ya kan. Jadi kalau misalkan anak-anak zaman sekarang bilang anti politik, ya kalian harus main-main ke departemen PKIP ya teman-teman, atau divisi PKIP, karena salah satu mata kuliah yang aku suka di dalam PKIP adalah politik kesehatan. Jadi anak-anak muda sekarang yang nggak mau bahas politik, kalian gak gaul. Gitu ya kayak. Jadi di PKIP ada ya ternyata ada politik kesehatan. Bangga PKIP. Keren. Nah, kalau di global ini Mbak Risma, isu tobacco control apa yang masih menjadi permasalahan? Ini kalau tadi Mbak Risma sempat cerita, ini rata-rata yang ikut adalah negara dengan menengah ke bawah ya, maksudnya negara yang mungkin masih mengalami permasalahan TC kronis gitu ya, atau TC yang masih sulit, sehingga harus ada nih anak-anak mudanya yang bergerak. Di isu global sendiri yang dibahas pada saat Mbak Risma datang ke dalam training tersebut apa kira-kira? Jadi kalau dilihat sih dari beberapa bahasan atau beberapa curhatan teman-teman yang ada di kegiatan mereka juga itu, resah ya karena samping curhat gitu ya. Bukan lagi karena kita tahu kalau bicara TC itu kita harus lihat challenge dan tantangan-tantangan apa aja yang ada, dan salah satu tantangannya itu karena kita menghadapi boleh nggak sih dibilang industri gitu? Ya, jadi ada peran andil industri di sini. Karena boleh lah. Ini memang podcast ini ditujukan untuk para pemegang kebijakan dan industri. Jadi karena sekarang kita tahu kalau perkembangan teknologi, perkembangan dunia lah global, secara global itu patternnya adalah menuju ke hal-hal yang semakin canggih, semakin praktis. Teknologi sudah makin berkembang. Dan dalam segi pertembakauan ternyata juga nggak mau kalah. Iyalah, nggak mau kalah. Dan kita bicara terkait tren saat ini, yaitu rokok elektrik. Rokok elektrik is the famous right now. Itu isu yang sekarang lagi sangat-sangat viral dan sangat hangat-hangatnya dibahas di skala internasional. Netizen budiman yang di luar sana mungkin akan merasa, wah kami dinotis. Ya betul. Jangan salah. Rokok elektrik itu termasuk definisi rokok. Bahkan meskipun dia ada yang bilang ini bukan rokok loh, ini banyak vape. orang yang nggak tahu kalau misalkan rokok elektrik itu atau jenisnya rokok ya vape,
terus Ada IQOS. Heated Tobacco. Ops, itu merek Oh. tapi tidak apa-apa. Jadi itu namanya adalah Heated Tobacco Product HTP. Oke. Ya, itu istilahnya. Pokoknya segala bentuk Contohnya apa, Mbak? variasi. Rokok elektrik seperti vape. Ada vape, ada vapor, ada pot, Oke. jenisnya macam-macam dan bentuknya macam-macam, warnanya macam-macam, Rasanya variasinya macam-macam. rasanya macam-macam, luar biasa itu sih. Dan itu masuk kategori rokok ya guys. Jadi kalau teman-teman berada di kawasan tanpa rokok dan merasa yang Anda gunakan bukanlah rokok, ayo ketemu sama saya sekarang. Ngeri sih, ngeri. Dan hal yang baru adalah rokok elektrik ini posisinya sekarang belum terlalu diatur oleh regulasi. Karena memang masih baru. Iya, kan? betul. Dan itu yang menjadi concern di beberapa negara bahwa kita harus mengkontrol juga nih, mulai dikontrol, bukan mulai lagi sih, memang harus secara masif untuk dikontrol. Karena jangan salah, rokok elektrik ini ada yang bilang dampaknya itu lebih minim dibandingkan rokok konvensional. Tapi ternyata sesungguhnya faktanya beberapa penelitian ada kok yang sudah menganalisis dampak kesehatannya sama-sama buruk ternyata. Dan jangan salah, yang kedua ini yang harus digarisbawahi karena dia bisa jadi pintu masuk dari penyalahgunaan narkotika. Wah. Itu yang How can? pasti beberapa saat yang lalu lihat di media, mungkin ada beberapa seliweran saat influencer Sekarang ketangkap. berita yang lagi muncul di Instagram aku adalah berita Apa tuh? gila lu. Opsi. Tit. Ya, itu juga sama viralnya. Sama viralnya karena kan kalau artis itu sebagai influencer, sebagai public figure pasti kita akan melihat berita-berita update mereka kan. Dan para influencer banyak yang menggunakan rokok Vape, elektrik. betul. Dan jangan salah juga, ada beberapa influencer yang ternyata tertangkap tangan itu menggunakan rokok elektrik. Oke. Parahnya lagi di dalamnya diganti dengan narkotika. Oke, jadi the dark side-nya rokok elektrik adalah sebagai gerbang untuk menyebarkan jenis narkotika cair ya Mbak ya, karena kan jatuhnya kita nggak tahu ya itu bentuknya cair yang pertama. Kedua, mereka saat diisikan kita udah nggak bisa identifikasi lagi tuh isinya apa, kandungannya apa, kayak gitu. Dan penjualannya juga masih sangat bebas sekarang ya. Kita lihat aja sekarang mulai menjamur di beberapa tempat. Coba deh di kakak-kakak ini coba tengok kanan kiri, ada nggak kira-kira itu sebelumnya belum ada toko vape tapi tiba-tiba pop up aja tuh di dekat kosan aku tuh kayak gitu, sehingga mereka sekarang secara masif sedang mengembangkan pasar karena ya itu kita lihat tren perpindahan. Karena jangan salah Kak, ada beberapa kelompok yang merasa saat kita pakai vape itu kita one step lebih baik. Ada yang bilang juga terkait harm reduction, jadi mengurangi harm, mengurangi dampak buruk. Padahal sebetulnya sama buruknya gitu. Oke, wow. Aku jadi menotis bahwa sebenarnya di sini para pemuda banyak yang harus aware terkait dengan permasalahan rokok elektrik, karena ternyata rokok elektrik itu tidak hanya menjamur di kalangan pria, tapi sekarang juga menjamur di kalangan wanita. Sebenarnya kalau ngomongin soal rokok itu adalah hak asasi manusia, maka sebenarnya kami sebagai orang-orang yang tidak merokok memiliki hak juga untuk dilindungi. Betul. Ya, ini tidak ingin mencium bau asap rokok kalian. Bukan cuma baunya, tapi efek ke kesehatannya efek dari juga. kesehatannya ya, Masya Allah. Oke, nah tadi salah satu isu global yang masih menjadi bahasan ketika Mbak Risma datang ke Manila adalah rokok elektrik. Yang banyak sedikitnya aku tahu juga terkait dengan taps ban. Bagaimana dengan taps ban? For information teman-teman, taps ban ini merupakan salah satu strategi upaya intervensi industri rokok melalui campaign, promotion, sponsorship untuk memasarkan produk mereka, baik itu melalui media sosial seperti influencer. Hari ini kita juga berpodcast seperti para influencer di luar sana, cuman ada yang kurang, Mbak Risma. Oh, nih yang kurang nih. Ada yang kurang. Aduh, Kayak gelisah. Jus buah kali ya. Jus buah. Wah, itu. Beberapa podcast di luar sana tidak mencari jus buah sayangnya. Apa Mereka mencari cluenya adalah batangan yang mengeluarkan asap. Nah, waduh bahaya banget. Ditambah dengan kopi. Nah, masalahnya hal-hal seperti ini sudah menjamur ya di kalangan influencer dan Indonesia. dinormalisasi. Menjadi hal yang normal gitu ya, bukan menjadi hal yang loh
kok sebuah podcast YouTube yang bisa diakses oleh anak usia berapapun menayangkan perilaku Yap. merokok. Nah, Tuh. kayak gitu. Padahal di TV udah nggak boleh loh ya. Di TV nggak boleh, tapi YouTube ada yang kontrol. Ya, Sayangnya karena belum. sekarang juga lihat TV kayaknya udah jarang. Ya, betul. Orang-orang kan beralih kepada media sosial. Betul. Selain itu, teman-teman, kalau teman-teman datang ke konser, siapa yang habis dari konsernya? Nggak usah Jangan. sebut ya. Backdropnya seringkali ada salah satu jenis, bukan jenis, produk ya, merek rokok, kemudian banner-banner baliho-balihonya, sponsor di bawahnya. Betul. Walaupun kecil ya kan. Terus ditambah juga misalkan salah satu bentuk sponsornya kalau teman-teman jalan-jalan ke Surabaya, selain kota pahlawan yang penuh dengan historical yang luar biasa, kalian menemukan banyak warna-warni iklan rokok di mana-mana. Yes. Itu masih menjadi isu global tidak, Mbak Risma? Kemarin sempat dibahas kah di saat berkunjung ke Manila dan bertemu dengan teman-teman hebat di sana? Yes, unfortunately, sayangnya itu sepertinya sudah bukan isu yang mengkhawatirkan di ranah internasional karena secara internasional sebetulnya sudah ada aturan yang mengatur terkait dengan taps ban ini, yaitu FCTC. What is that? Jadi FCTC ini adalah suatu regulasi yang digunakan untuk mengatur larangan-larangan terkait dengan iklan sponsorship. Lagi rame nih karena Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang belum meratifikasi FCTC. Ini kita gimana ya Kak ya, bangga atau malah gimana juga bingung ya, karena satu-satunya di saat semua negara lain itu sudah meratifikasi, sudah setuju nih sama aturan ini. Ya benar, aturan ini benar dan kita harus mengatur perokok dan semua tetek bengeknya di negara kita. Sayangnya Indonesia adalah satu-satunya negara yang belum setuju dengan aturan ini, sehingga kalau kita mau compare di negara lain, contohnya aja sih kemarin saat di Manila ya Kak ya. Kalau dilihat secara realnya situasi di perkotaannya, di landscape areanya itu sangat-sangat minim, bahkan hampir tidak menemukan adanya iklan rokok, baik itu dalam bentuk spanduk, baliho, videotron kan kalau di sini tuh ya Allah menyala abangku di perempatan di pojok itu dia sangat shining, shimmering, splendid dengan berbagai luar biasa sih kelihatan mereka. Kita tuh perlu menilai gitu ya teman-teman. Kenapa negara lain tidak membolehkan iklan rokok sedangkan Indonesia masih boleh? Berarti kan secara logis aja orang-orang tuh sudah bisa menilai bahwa ada dampaknya iklan rokok terhadap perilaku merokok gitu loh, sehingga kena ada dasar FCTC. Dan kenapa negara lain tidak memperbolehkan adanya taps ban? Logis. Karena ada penelitian juga Kak yang menunjukkan bahwa anak-anak, nah ini kita bergeser ke anak-anak nih Kak, karena anak-anak adalah target yang dia posisinya belum menjadi perokok, karena rokok itu pasti dikenalkan atau bukan dikenalkan perokok itu akan memulai sebagai perokok itu di usia muda. Secara penelitian juga membuktikan bahwa usia awal merokok itu bisa di rentang 10 sampai 18 tahun. Nggak ini sih, nggak kaget sih, banyak di sekitar kita anak SMP udah pada ngebul gitu ya. Dan target marketing dari iklan-iklan ini kebanyakan kalau mau kita identifikasi pasti targetnya adalah anak muda. Bisa dilihat kan Kak, kayak misal nih ada suatu iklan terbang pakai jet ski, aku memang harus melompat apresiasi sih karena iklannya itu rokok itu luar biasa bagus sekali. Membranding seolah-olah kita itu harus all out, keluar dari zona nyaman. Dan pokok apalagi kalau di PKIP pasti ada kan teori tertentu untuk mengidentifikasi kira-kira pas target populasinya ini, target karakteristiknya seperti ini, dan kita harus menyusun promosi kesehatannya itu sesuai dengan sasaran atau target kita. Nah itu luar biasa sekali. Dan ya itu tadi, iklan sepertinya adalah cara paling mudah anak-anak untuk mengenal
produk rokok. Walaupun aku sedikit mengkritisi juga, memang diperlukan juga ya fasilitas ya dari teman-teman Promkes, dari teman-teman kesehatan berusaha untuk mengadakan sosialisasi, edukasi tentang bahaya rokok, pencegahan terhadap perokok dini, ya kan, perokok anak. Ditambah diperlukan juga fasilitasi, Mbak. Anak-anak Promkes sudah sangat hafal terkait dengan bahwa untuk mengubah perilaku tidak hanya sekedar meningkatkan pengetahuan mereka, tetapi juga membutuhkan yang namanya dukungan atau social support. Setuju. Dan juga kebijakan sebagai fasilitasi. Oke. Yep. Untuk memfasilitasi. So, Mbak Risma, sebenarnya poin dari podcast ini adalah untuk membahas, meng-highlight terkait dengan salah satu bentuk penjajahan modern. Kalau anak-anak zaman sekarang ngomongnya, rokok ini merupakan salah satu bentuk penjajahan modern yang dikampanyekan sebenarnya. Tidak hanya politisi saja yang berkampanye, ternyata rokok juga dikampanyekan. Jadi rokok dikampanyekan melalui pameran-pameran bergensi tingkat internasional yang menggandeng banyak sekali investor-investor perusahaan asing maupun nasional untuk mengembangkan dan juga memasarkan produk mereka. Ya, tidak lain untuk meningkatkan prevalensi perokok di Indonesia dan dunia sebenarnya. Sayangnya di Indonesia sekarang masih agak sedikit kurang jeli melihat kasus ini. Bagaimana bisa bahan yang masih terkategori dan sampai kapanpun terkategori tidak sehat, bahkan merusak jiwa dan badan ini dipamerkan, dipromosikan, dan juga menjadi sebuah pemasukan negara gitu ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kita juga makan dari hasil cukai ataupun pajak dari rokok. Tapi kalau kita ngomongin soal dampak ekonominya, kita juga nanggungnya banyak ya Mbak Risma ya. Dan itu nanti kayaknya bahasan yang lebih detail dan spesifik terkait lainnya. dengan dampak rokok. Mungkin sesi selanjutnya kita akan bahas lebih detail. Tapi teman-teman ngomongin soal WTA dan WVS yang insya Allah ya Allah jangan yang akan diselenggarakan di Surabaya tanggal 9 sampai 10 Oktober. Ini kami dari teman-teman PAMI berusaha untuk berkoordinasi dengan jejaring nasional juga bagaimana harusnya kita berupaya dan menanggapi terkait dengan pameran terbesar di Asia. Yang akan menjadi ancaman untuk generasi muda sebenarnya. Kalau teman-teman tahu, bisa langsung dicek aja di websitenya WTA. Kalau teman-teman bisa buka Google sekarang, jadi WTA ini adalah sebuah pameran yang klaimnya itu dilaksanakan mulai 1973 oleh Quartz Business Media atau QBM. Dan dia event ini tuh memamerkan jenis pembuatan produk rokok, mulai dari mesinnya yang berkecepatan tinggi, produk heat and burn, filter, hingga inovasi produk tembakau seperti shisha, kemudian vape, rokok elektrik, liquid oleh industri pertembakauan dari berbagai macam negara. Nah, sayangnya kegiatan ini dilaksanakan di Surabaya untuk berkian kalinya, walaupun Surabaya itu sudah sangat terkenal dengan gelarnya kota layak anak. Ini luar biasa, sangat mencoreng ya teman-teman. Sebenarnya kita itu adalah arek-arek yang cinta sama Surabaya, sehingga suara ini harus disampaikan teman-teman. Nah, sebagaimana penggiat TC, sudah banyak mendengar isu WTA ya Mbak Risma ya. Nah itu dari nasional maupun internasional sudah ada gerakan mungkin atau apa yang sudah dilakukan? WTA ya. Kebetulan saya sendiri sih sebetulnya bergabung di Research Group Tobacco Control FKM UNER, yang mana di situ kita punya jejaring. Jadi jejaring pengendalian tembakau ini teman-teman bukan cuman di level kabupaten kota atau Jawa Timur aja, melainkan sudah terhubung secara nasional. Jadi di seluruh Indonesia. Kita sudah selalu berusaha untuk mengkampanyekan terkait dengan pengendalian tembakau. Dalam hal ini khususnya terkait WTA sendiri, kita dengan tegas bersama-sama dengan seluruh jaringan TC secara nasional menolak adanya kegiatan ini, karena seperti yang disampaikan tadi tidak sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada di Indonesia. Bahkan di tingkat kota Surabaya sendiri itu kita punya berbagai regulasi yang mengatur terkait larangan iklan, larangan sponsor, larangan acara yang diadakan di kawasan tanpa rokok, dan itu semua dilanggar oleh si WTA ini kayak gitu. Jadi sikapnya adalah secara tegas kita organisasi dan seluruh jaringan TC Tobacco Control di Indonesia ini menolak
adanya Oke. penyelenggaraan WTA. Apalagi kita di Surabaya ya Kak ya, dan Surabaya ternyata sudah jadi tuan rumah beberapa kali. Itu sangat sangat disayangkan, dan selama beberapa saat yang lalu pun kita secara jaringan, secara organisasi juga sudah melakukan berbagai upaya audiensi, kemudian advokasi ke pemerintah, Oke. kemudian bekerja sama juga dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya Oke. untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, aspirasi rakyat terkait dengan penolakan kegiatan WTA ini. Dan sebetulnya respon dari pemerintah itu sudah sangat baik, dan Oke. kita juga sudah diterima begitu suaranya. Namun yang perlu ditegaskan lagi adalah kita butuh apa ya, tindakan yang konkret, yaitu pelarangan dan penolakan yang Yang implementatif ya, langsung iya, kita langsung tolak dari aja pemerintah ya. gitu. Maksudnya kayak kita sudah menyiapkan semua bukti-bukti adanya pelanggaran regulasi dan dampak Dampaknya, buruknya oke. nanti ke Kota Surabaya, ke masyarakat, bukan hanya Kota Surabaya saja, karena Oke. secara masif kalau kita lihat pameran ini tuh akan memberikan dampak secara hulu ke hilir. Jadi kan dia suatu pameran yang akan, itu tadi outputnya adalah meningkatkan prevalensi, dan itu tuh Meningkatkan semakin banyak produk-produk rokok yang produk oke. inovasinya itu akan semakin luar biasa. Kita tidak akan tahu bagaimana bentuk produk tembakau di Oke, masa oke, mendatang, oke. dan hal itu yang harusnya dikontrol karena memang secara Oke. regulasi itu sudah ada, dan Oke. secara apa ya, sudah diterapkan dengan baik, apalagi oleh Dinas Kesehatan Kota, dan Ya. kita tahu kita punya satuan tugas penegak KTR di Kota Surabaya itu yang Oke. selalu setiap bulan Sidak ya. menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang ada. Berarti Surabaya sudah punya regulasi, dan WTA ini melanggar regulasi Kota Surabaya yang Ya. mana? Ada Perda Kota Surabaya nomor 2 kalau nggak salah Oke. tahun 2019, dan juga ada perwalinya juga Kak, Oke, terkait dengan kawasan tanpa rokok. terkait dengan kawasan tanpa rokok. Kemudian ada terkait juga dengan, karena kan posisi dari penyelenggaraan ini berada di tempat umum Kak. Sedangkan Oke, kita oke. tahu kalau tempat umum itu tidak boleh terdapat kegiatan atau aktivitas merokok. Oke. Seperti itu. Baik. Sebenarnya yang aku highlight di sini adalah Kota Surabaya ini tuh luar biasa, sudah sangat luar biasa. Mendapatkan predikat kota layak anak ini pasti bukan atas tangan kosong. Dengan berbagai macam kolaborasi lintas sektor, peran serta dan komitmen para kader, kemudian juga Bunda PAUD, ya kan, yang para pendidik, tenaga pendidik, masyarakat, dan juga seluk-beluk komponen Kota Surabaya ini dilibatkan dalam mewujudkan kota layak anak. Tetapi pemerintah Kota Surabaya, sekali lagi, WTA ini akan mencoreng yang namanya kota layak anak yang sudah Anda bangun, yang sudah kita semua bangun, gitu ya. Karena kita berkomitmen untuk melindungi generasi bangsa, melindungi anak-anak Kota Surabaya, lantas kenapa kita harus memberikan fasilitas, membuka gerbang agar anak-anak Kota Surabaya bahkan Indonesia bisa mengakses rokok. Walaupun sebenarnya IO ini salah satu beberapa sumber yang saya cari tahu, Mbak Risma, IO ini menyampaikan bahwa pameran ini hanya untuk mereka di atas usia 21 tahun, tidak dapat diakses oleh anak-anak. Berarti seperti yang Mbak Risma bilang ya, bahwa dampaknya ini bukan hanya soal siapa yang datang ke pameran. Tapi lebih secara masif, karena kita harus lihat dulu. Hulunya adalah promosi, peningkatan produksi, dan variasi dan lain-lain yang nantinya output atau targetnya adalah meningkatkan pengguna. Oke, baik. Oke. Kalau tadi aku memberikan masukan kepada pemerintah Kota Surabaya, aku mau dong sedikit peran pemuda yang harus kita lakukan sebagai kami perwakilan dari PAMI, juga teman-teman arek-arek gaul di luar sana. Apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda? Khususnya menghadapi dan menyikapi isu pertembakauan dan rokok yang kian hari kian masif. Iya, baik. Kalau mau bicara terkait pemuda nih, pemuda ini yang punya semangat yang berapi-api dan yang memegang memegang masa depan. Jadi kayak negara ini mau dibawa kemana gitu. Peradaban. Penentu di generasi mendatang itu kita mau kemana, mau menjadi apa kayak gitu. Jadi kalau terkait dengan hal pengendalian tembakau, yang bisa disampaikan adalah kita harus bersama-sama menyuarakan
bahwa kita ini ingin hidup sehat. Kita tidak ingin menjadi generasi adiksi yang bergantung pada zat-zat adiktif yang malah akan membuat kita itu semakin buruk. Jadi generasi muda itu harus bergandengan tangan menyuarakan penolakan terhadap adiksi dalam segala bentuk, bisa rokok, bisa Oke. narkoba, alkohol dan lain-lain, dan kita harus membangun jejaring karena hal ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Artinya perlu kolaborasi, perlu sinergi, perlu kerjasama antar semua kalangan, Ya. sehingga kita bisa bersama-sama menuju goals Indonesia Emas 2045 yang sehat, produktif, dan juga cerdas. Kayak gitu Masya sih. Allah, oke. Cita-cita bangsa banget ya Mbak ya. Iya, betul. Thank you Mbak Risma untuk waktunya hari ini, kesempatannya hari Oke. ini. Jujur aku juga mendapatkan banyak pengalaman dan baru. Semoga teman-teman pendengar arek-arek gaul di luar sana juga sudah mendengarkan dan mendapatkan insight baru. Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kami mewakili suara anak muda PAMI, Jatim, dan FKM UNER memohon kepada pemerintah Kota Surabaya dan Indonesia agar WTA dan WVS atau pameran serupa lainnya di tingkat nasional maupun internasional tidak diselenggarakan di Indonesia, baik itu di Surabaya. Kami akan mendukung segala bentuk kebijakan pengendalian rokok di Kota Surabaya dan di Indonesia demi masa depan generasi muda tanpa adiksi rokok. Satu langkah ini, suara kami masih sama dari 12 tahun lamanya. Tolak WTA sebagai bentuk penjajahan model baru. Merdeka. Sampai ketemu lagi di episode Kesmas Today selanjutnya ya, Arek Gaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua.